Ya, shalom kekasih Tuhan. Bahagia sekali bisa menghadirkan Mana Surga untuk Anda, khususnya di bulan Oktober yang ceria ini. Dan saya berdoa supaya saudara pada akhir-akhir zaman ini tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Minggu lalu kita sudah bahas tentang kekhawatiran, dan ini seri yang kedua, bagaimana kekhawatiran itu harus sirna dalam kehidupan saudara. Ya, orang sebagai manusia itu khawatir boleh. Yang nggak boleh itu adalah tinggal dalam kekhawatiran. Itu makanya dikatakan dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Segala, bukan satu macam kekhawatiran. Kekhawatiran tentang kesehatan, kekhawatiran tentang nyawa, kekhawatiran tentang makan, minum, dan pakai. Itu harus diserahkan. Dalam bahasa Yunani, kata serahkanlah itu dalam kata yang dipakai adalah epiripto, yang artinya betul-betul melemparkan seutuhnya kepada orang yang berkuasa, ya. Lemparkan kepada orang yang sanggup, dan itu bagian yang Tuhan cari dalam diri kita, supaya saudara betul-betul menyerahkan seutuhnya apa yang saudara khawatirkan saat ini, supaya Dia menghandle, Dia Allah yang berkuasa yang sanggup memelihara kita. Kata memelihara dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7 itu menggunakan kata melo, yang artinya Dia peduli dengan saudara. Dia betul-betul menghandle kehidupan saudara dan saya semuanya. Nah, kalau Bapak Ibu membaca tentang kekhawatiran, apa sih kekhawatiran itu? Kekhawatiran itu menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah suatu perasaan takut, cemas, was-was, ya, gelisah untuk sesuatu yang akan terjadi yang belum tentu menimpa saudara, ya. Itu kata khawatir. Dan berapa banyak dalam hidup kita, karena kemampuan kita yang tak berdaya, atas masalah yang kita hadapi, atas kebutuhan yang kita alami, itu membuat kita merasa betul-betul gelisah. Kegelisahan kita itu terjadi disebabkan karena saudara merasa punya kekuatan tidak sanggup mengatasi kebutuhan, bahkan pergumulan yang kuhadapi, makanya kita gelisah. Nah, kekasih Tuhan, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengerti bahwa kehidupan kita sebagai anak Tuhan harus mengerti betul-betul bagaimana hidup yang berserah kepada Tuhan. Kata khawatir dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai adalah merimna. Sebuah perasaan kegelisahan, sebuah perasaan takut, was-was, cemas yang bisa menimpa siapa saja. Itu makanya Bapak Ibu, biarlah kita belajar pada hari ini totalitas kepada Tuhan, fokus kepada Yesus, stay fokus kepada Tuhan Yesus, supaya saudara tidak digoncangkan oleh banyaknya pergumulan, banyaknya kebutuhan yang terjadi, apalagi dalam persaingan pemenuhan kebutuhan, ya. Begitu Anda salah fokus, maka kekhawatiran akan menimpa saudara. Itu makanya dikatakan dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-25 mulai sampai ayat yang ke-35 dijelaskan di sana tentang hal kekhawatiran. Ya, janganlah khawatir tentang makan, minum, dan pakai. Tetapi jangan lupa, sebelum ada ayat yang ke-25, Injil Matius pasal 6 juga membahas tentang ayat yang ke-19 sampai ayat ke-24. Itu tentang hal mengumpulkan harta. Di tengah-tengah perikop itu ada satu kata yang menarik, ya. Jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi itu bicara tentang fokus mata kita kepada siapa? Kepada materi atau kepada Tuhan. Kalau fokus kita kepada materi, maka seluruh kehidupan kita akan menjadi gelap. Seluruh kehidupan kita akan menjadi satu pribadi di mana saudara akan menghalalkan banyak cara untuk meraih semua pemenuhan harta itu. Sehingga pada ayat 24 dijelaskan dalam Injil Matius 6, Anda nggak bisa mengabdi kepada dua tuan. Nggak bisa mata kita tuh difokuskan kepada Tuhan dan kepada mamon atau harta duniawi. Nah, baru pada ayat 25 sampai ayat ke-35 menjelaskan tentang jangan kekhawatiran tentang makan, minum, dan pakai. Itu sebabnya mari kekasih Tuhan, kumpulkanlah harta Anda di bumi ini. Ya, maka lihatlah nanti ngengat dan karat akan memakannya. Itu sebabnya saudara, kumpulkanlah hartamu bukan di bumi, tapi di sorga. Di sana saudara akan melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan terjadi bagi saudara. Itulah harta kita sesungguhnya. Nah, stay fokus kepada Tuhan. Jangan kumpulkan harta di bumi. Nah, itu dia Bapak Ibu. Kalau kau kumpulkan harta di bumi, maka kita akan pelit. Kita akan pikir, kita nggak peduli pekerjaan Tuhan. Kita khawatir akan hari depan, makanya saya pelit. Kita khawatir tentang kebutuhan di masa yang akan datang, makanya saya menghemat luar biasa, nggak peduli pekerjaan Tuhan. Takut suruh nabur, takut suruh memberkati pekerjaan Tuhan. Padahal pada saat Anda menabur, pada saat Anda memberkati pekerjaan Tuhan atau menolong orang miskin, orang susah, menolong hamba Tuhan apalagi, Anda sedang menabur atau menyimpan hartamu di sorga. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Nah, ketika Anda melakukannya, maka kita menjadi pribadi yang beriman akan masa depan. Mari Bapak Ibu kasih,
Firman Tuhan berkata, bagaimana kita mengusir kekhawatiran? Yang pertama, yakinlah bahwa engkau adalah anak Allah. Anak itu harus punya sifat bapak. Tidak ada bapak di surga pelit itu atau kikir itu. Ya, Bapak di surga berjanji melihara Anda sebagai anak. Yang kedua, milikilah perspektif ya. Perspektif bahwa Allah itu sanggup memelihara kita, padanya ada semua pemenuhan kebutuhan. Ingat, namanya adalah Alfa dan Omega. Ya, dikatakan di dalam Wahyu pasal yang ke-22 ayat ke-13 ya. Dikatakan di sana, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir, yang awal dan yang akhir. Itu bagian di mana huruf abjad Yunani dari Alfa sampai Omega. Di sana semua kebutuhan kita ada di sana, dan Tuhan adalah Allah yang sanggup menyediakannya. Itu makanya Bapak Ibu, Anda butuh apa? Beras ada di sana. Ada di dalam Alfa dan Omega. Anda butuh apa? Jodoh ada di sana. Anda butuh apa? Finansial, pekerjaan. Anda butuh materi, rumah, harta, mobil, segala macam ada di sana. Tuhan hanya mau fokuslah kepada Yesus, jangan kepada hartanya, jangan kepada pemenuhan kebutuhannya. Sehingga Anda akan bisa melihat bagaimana tangan Tuhan menyediakannya bagi saudara dengan cara yang ajaib. Ya. Lalu yang ketiga, miliki sebuah pandangan bahwa kekhawatiran tidak akan pernah mendatangkan yang baik bagi saudara. Ya, yang pertama yakin anak Allah, dua milikilah perspektif tentang siapa Allah itu, bahwa dia adalah Alfa dan Omega. Yang ketiga, saudara harus punya satu keyakinan bahwa tidak ada kekhawatiran yang dapat mendatangkan yang baik dalam hidup saudara. Jangan Bapak Ibu. Itu sebabnya saya berdoa supaya saudara dan saya hari ini boleh berkata, Tuhan, waktu saya menyerahkan segala kekhawatiran saya kepada Tuhan, justru itulah yang mendatangkan kebaikan, yaitu disebut dengan pemeliharaan yang disebut dengan mujizat Tuhan. Ya Bapak Ibu, rugi besar kalau Anda di akhir zaman ini khawatir, karena khawatir nggak akan pernah mendatangkan yang baik. Itu makanya dikatakan dalam Injil Matius 6 ayat 25 di sana menjelaskan bahwa karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu hendak makan, minum, dan pakai. Janganlah kamu khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Nah itu dia itu Bapak Ibu ya. Jadi hidup dan tubuh ini harus dijauhkan daripada rasa khawatir, karena itu lebih penting daripada fokus kepada kebutuhannya. Makanya kekasih Tuhan, saya berdoa supaya hari ini saudara betul-betul fokus kepada Yesus, supaya kekuatan itu sirna. Kalau engkau punya Yesus, kau punya segala-galanya. Jangan dibalik, saudara kasih ya. Satu kehidupan untuk belajar percaya kepada Tuhan dengan menyerahkan kekhawatiran saudara kepada Tuhan, maka Dia pasti akan melihat saudara. Terus berkati saudara, salam dari kota Surabaya. Haleluya. Yesus.